Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan oleh anugerah kemurahan Tuhan saja, sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman-Nya berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan demikian firman Allah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan rohani kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu hari ini. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh berharga di mata Tuhan, untuk kami kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini dari 2 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama. Demikian firman-Nya. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang intinya menasihati kita, mengajar kita keputusan yang penting dalam hidup. Saya percaya kita pernah mengambil keputusan-keputusan yang penting, yang emergensi dalam hidup kita. Baik itu secara pribadi, ataupun dalam keluarga, ataupun juga dalam tugas dan tanggung jawab kita. Tapi dari kebenaran firman Allah hari ini, kita mau belajar dari Paulus akan keputusan yang penting dalam hidup, yang perlu saudara dan saya contohi dan teladani dari Paulus mengenai keputusan yang penting dalam hidup. Jelas sekali dalam ayat 1, aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku. Paulus sudah mengambil keputusan dalam hati mengenai jemaat yang ada di Korintus, dan itu yang menjadi contoh teladan dalam hidup kita untuk mengambil suatu keputusan yang penting dalam hidup ini. Setidaknya ada 3 keputusan penting dalam hidup yang perlu kita contohi dan teladani dari Paulus. Yang pertama dalam ayat 1 dan ayatnya yang kedua, aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku? Sebab jika aku mendukakan hatimu. Dari sini kita melihat bahwa salah satu keputusan penting dalam hidup Paulus yang dia ambil secara khusus dalam hubungan dengan jemaat yang ada di Korintus adalah keputusan untuk tidak mau mendukakan orang lain. Keputusan untuk tidak mau menyusahkan orang lain. Keputusan untuk tidak mau mengecewakan orang lain. Saya percaya ini suatu keputusan yang penting, suatu komitmen yang penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya dalam menjalani kehidupan ini. Kita belajar dan kita terus berusaha, kita minta pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan untuk kita mengambil suatu keputusan untuk tidak mau mendukakan orang lain, untuk tidak mau menyusahkan orang lain, untuk tidak mau membuat orang lain bersedih oleh karena perbuatan kita ataupun oleh tindakan kita. Ini keputusan penting yang perlu kita ambil dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang kedua, keputusan yang penting dalam hidup. Yang kedua dalam ayat 3, dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Keputusan yang penting dalam hidup yang kedua adalah keputusan untuk hidup dalam sukacita bersama. Paulus yakin sukacitaku adalah juga sukacitamu. Di sini kita melihat bahwa keputusan penting yang kedua dalam hidup yang perlu kita ambil sebagai komitmen kita adalah
keputusan untuk hidup dalam sukacita bersama. Artinya bahwa jangan sampai kita bersukacita di atas duka cita orang lain. Jangan sampai kita bersukacita di atas kesedihan ataupun kesusahan orang lain. Tetapi biarlah kita terus belajar, berkomitmen, berketetapan dalam hati kita bahwa kita mau supaya sukacitaku adalah juga sukacitamu. Kita belajar supaya kalau kita berhasil, hendaknya kita berhasil di atas keberhasilan orang lain. Jangan sampai kita berhasil di atas reruntuhan orang lain. Jangan sampai kita merasa sukacita karena kita bisa membangun gereja yang besar di atas reruntuhan gereja yang lain. Jangan sampai kita bersukacita karena jemaat banyak di atas jemaat yang lain berkurang. Tapi kita perlu membangun suatu keputusan bersama untuk hidup dalam sukacita bersama. Sehingga kita sama-sama bersukacita. Sama-sama kita bergembira tentang sesuatu hal atau tentang apapun juga. Kita seringkali tertawa di atas penderitaan orang lain. Saya percaya itu suatu keputusan yang tidak baik. Kita belajar dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita hidup dalam sukacita bersama. Kita sukacita, mereka juga bersukacita. Ini yang dimaksud Paulus, sukacitaku adalah juga sukacitamu. Jadi hal yang kedua, keputusan yang penting dalam hidup kita adalah keputusan untuk hidup dalam sukacita bersama. Yang ketiga, ayatnya yang keempat, aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Keputusan yang penting dalam hidup yang ketiga adalah keputusan untuk mau mengasihi sesama kita. Keputusan untuk kita mau mengasihi orang lain. Siapapun orang itu, bagaimanapun orang itu, kita tidak punya dasar dan alasan untuk membenci orang lain, membenci sesama kita, karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Apalagi kita sebagai saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Mari kita buat keputusan yang penting dalam hidup. Keputusan untuk mau mengasihi sesama, siapapun dia, apapun dia, dan bagaimanapun dia. Kita belajar untuk mengasihi. Seperti Paulus yang memutuskan untuk mengasihi jemaatnya, mengasihi jemaat yang ada di Korintus. Saya percaya itu suatu keputusan yang penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Keputusan untuk mau mengasihi sesama kita. Daripada kita membenci, daripada kita iri, daripada kita dendam dengan sesama, lebih baik kita lepaskan pengampunan itu. Kita mau berkomitmen dan berkeputusan dalam hati kita bahwa saya mau mengasihi sesama saya mau mengasihi orang lain apapun dia, bagaimanapun dia, karena tidak bisa dipungkiri ini juga adalah perintah Kristus bagi saudara dan saya. Allah yang punya firman ini berkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami keputusan yang penting dalam hidup. Tuhan, tolong kami supaya kami mengambil keputusan untuk tidak mau mendukakan orang lain. Keputusan untuk hidup dalam sukacita bersama. Dan keputusan untuk mau mengasihi sesama kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Tanamkan firman ini dalam mampukan kami untuk bisa menjalani kehidupan ini berpadanan dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat rohani Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Yang sementara sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.